Setelah melihat langsung, rasanya sulit untuk menyebut ini sebagai bencana biasa yang bisa ditangani sendiri oleh daerah. Menurut saya kita sudah waktunya mengakui ini sebagai bencana nasional. Kalau seorang gubernur Nangro Aceh Darussalam yang adalah dulu seorang pejuang dan lain sebagainya, hatinya pasti tegar itu. Cuma kan dalam undang-undang kita tuh harus membuat surat menyatakan tidak mampu. Baru dinyatakan bencana nasional. Ini Anies Baswedan pura-pura bodoh atau memang nggak cinta dengan republik ini. Koar-koar mau menetapkan bencana nasional. Oplak. Dulu ditetapkan bencana nasional kalau pemerintah daerah itu tidak berfungsi. Ya. Sekarang gubernurnya masih ada, bupatinya masih ada, masih bisa berkoordinasi. Ada support dari TNI, Polri. Pak Prabowo juga sudah turun. Ya. Kurang apa? Kau kemarin ke sana, apa fungsi kau di sana? Buat foto-foto aja begitu. Kau bawa bantuan memang ke sana, ya. Bisa nggak kau antar itu ke tempat-tempat terisolir kemarin? Hah? Kan itu peran dari TNI Polri juga. Bergerak kita semua. Atau kau mau bahwa ditetapkan sebagai bencana nasional supaya warga dunia tahu, dunia internasional tahu kalau negara Indonesia ini rawan bencana. Begitu. Bahwa Indonesia ini adalah negara gagal, begitu. Sehingga investor itu nggak jalan, sehingga ekonomi itu nggak tumbuh 7%, sehingga pemerintahan Prabowo Gibran itu gagal. Demi kepentingan kau di 2029, begitu. Kan setan kayak begitu, bos. Ex-Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, menilai bencana banjir dan tanah longsor yang melanda 3 provinsi di Pulau Sumatera layak ditetapkan statusnya menjadi bencana nasional. Secara sederhana, bencana nasional adalah status yang ditetapkan ketika bencana alam atau non-alam mengganggu kehidupan masyarakat secara luas, dan pemerintah daerah dianggap sudah tidak mampu lagi menanganinya. Sejauh ini, pemerintah belum menetapkan banjir dan tanah longsor di Sumatera Barat, Sumbar, Sumatera Utara, Sumut, dan Aceh menjadi bencana nasional. Meski demikian, Presiden RI Prabowo Subianto berjanji akan membantu secara penuh korban banjir dan longsor hingga penanganan dan pemulihan bencana di Sumatera dalam beberapa kesempatan. Presiden beberapa kali melakukan kunjungan ke sejumlah titik banjir di Sumatera dan Aceh. Terbaru, pada Jumat kemarin, Kepala Negara ke Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh, meninjau posko pengungsian di wilayah terdampak bencana. Beberapa tokoh nasional lainnya juga mengunjungi wilayah terdampak bencana di Sumatera, termasuk ex-Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Anies Baswedan. Dalam akun Instagram pribadinya, Anies membagikan ceritanya ketika mengunjungi Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh, dan Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara. Anies mengaku bertemu korban bencana di pengungsian dan melihat langsung kondisi warga. Saya duduk di tenda pengungsian, ngobrol dengan para ibu yang kehilangan rumah, anak-anak yang belum bisa sekolah, bapak-bapak yang lahannya tertimbun oleh kayu dan lumpur, kata Anies. Dalam pernyataannya, Anies juga mendorong pemerintah agar menetapkan 3 provinsi terdampak bencana sebagai bencana nasional. Setelah melihat langsung, rasanya sulit menyebut ini sebagai bencana biasa yang bisa ditangani sendiri oleh daerah. Menurut saya, kita sudah waktunya mengakui ini sebagai bencana nasional. Ini soal keberanian bahwa skala kerusakan dan penderitaan sekarang memang butuh kekuatan negara. Lanjut pria kelahiran 7 Mei 1969 itu. Anies berpendapat, dengan status bencana nasional, pemerintah pusat memiliki ruang lebih besar untuk mengerahkan anggaran, personel, hingga alat berat. Buat warga yang terdampak, apa bedanya? Kalau jadi bencana nasional statusnya, maka aliran logistik bisa lebih deras. Makanan, air bersih, obat-obatan, tenda, layanan kesehatan, sampai dukungan psikososial, ungkap Anies. Anies menambahkan, akses jalan yang putus bisa lebih cepat dibuka karena alat berat dan bantuan personel TNI. Semua instansi pun dapat digerakkan lebih masif. Dan ke depan, program perbaikan rumah, sekolah, jalan, bantuan usaha kecil juga bisa lebih kuat karena dibiayai negara. Bukan hanya mengandalkan APBD yang terbatas, imbuhnya. Di sisi lain, Anies memahami kekhawatiran pemerintah jika status bencana nasional ditetapkan, termasuk soal rawan korupsi, rawan tumpang tindih kewenangan, atau intervensi pihak luar. Hal itu, menurutnya, bisa diatasi dengan pengawasan yang ketat terhadap pengelolaannya.